Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Kita teman-teman di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya masih di seputar rekrutmen ya untuk ASN di tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi mengenai bagaimana sih cara mengajukan sanggah yang mana teman-teman seperti yang kita ketahui ya bagi rekan-rekan yang di tanggal 30 ya sampai dengan di tanggal 1 November itu kemarin yang berkasnya ya atau bekas administrasinya di laman SSCASN itu dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat tentunya bisa mengajukan sanggah. Tetapi yang perlu teman-teman pahami dalam pengajuan sanggah itu ada syarat dan ketentuan yang harus Anda pahami ya sehingga nanti dalam pengajuan sanggah itu nanti bisa dipertimbangkan ya mungkin bisa dirubah statusnya yang dari TMS bisa menjadi memenuhi syarat. Mungkin teman-teman juga bisa membaca ini teman-teman ya. Jadi contoh kalimat sanggah yang baik untuk masa sanggah ini bisa di CPNS ataupun P3K ya. Jadi misalkan nanti teman-teman itu ditolak permasalahannya di TMS kualifikasi pendidikan atau KTP ataupun yang lainnya, mungkin teman-teman nanti bisa melihat ya. Jadi beberapa kalimat contoh kalimat sanggah nanti untuk berkas yang dinyatakan TMS. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman ya, bagi teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran di tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober atau mungkin di tahap 1, tentunya sudah mengakhiri proses dan juga teman-teman sudah mendownload ya bukti di kartu pendaftarannya. Dan yang terakhir adalah teman-teman sudah melihat pengumuman yaitu di tanggal 4 kemarin ya di tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November 2024. Nah, mungkin bagi teman-teman yang dalam pengumuman ini dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat, nanti kita akan bahas bagaimana cara mengajukan sanggahnya dan juga kapan sih jadwal untuk mengajukan sanggah ya. Untuk itu teman-teman silakan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, langsung saja teman-teman kita bahas untuk cara mengajukan sanggah ya di laman SSCASN bagi honorer yang dinyatakan TMS untuk bekas administrasinya. Yang pertama teman-teman seperti yang sudah kita jelaskan, jadi bagi rekan-rekan yang kemarin sudah melihat pengumuman hasil seleksi administrasi, mungkin jika kalian ada yang dinyatakan TMS seperti ini ya. Jadi ada informasi di laman SSCASN, mohon maaf Anda tidak lolos di berkas administrasi ya karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Nah, sini ada alasan TMS ya dari tim verifikator itu adalah surat pernyataan tidak terlampir ya, atau mungkin surat pernyataan tidak terlampir atau tidak terunggah. Nah, mungkin kalau teman-teman cek kemarin ini belum ada tombol unggahnya ya, jadi belum ada tombol untuk melakukan sanggah. Nah, tetapi untuk di tanggal hari ini ya, tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 ini tombol ajukan sanggahnya sudah muncul ya. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman di jadwalnya ya, nanti bagi rekan-rekan yang kemarin dinyatakan TMS ya, masih ada kesempatan untuk melakukan sanggah. Ya, masih ada kesempatan untuk melakukan sanggah di tanggal 2 sampai dengan 4 November 2024. Nah, tentunya bagi rekan-rekan yang memenuhi syarat dan ketentuannya. Nah, di sini ada beberapa syarat dan ketentuan terkait dengan pengajuan sanggah. Ini baik di CPNS maupun di P3K. Nah, yang pertama di sini adalah pengajuan sanggah itu hanya berlaku ya. Ini menyanggah hasil verifikasi instansi yang salah. Jadi yang salah itu adalah instansinya atau tim verifikatornya. Sanggahan dilakukan untuk menyanggah hasil verifikasi instansi yang salah, bukan karena kesalahan yang dilakukan oleh pelamar. Ini paham ya. Jadi kalau misalkan kesalahan itu dilakukan oleh pelamar, maka tidak dapat dilakukan sanggah. Poin 2, pengajuan sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pelamar. Ya, jadi bukan untuk melakukan upload berkas lagi atau mungkin untuk perbaikan data, itu sudah tidak bisa. Ya karena kalau kesalahan pelamar itu tentunya ya di TMS.
Poin 3, jika pelamar sudah menyadari kesalahan, jadi artinya pelamar sudah tahu, oh iya memang saya yang salah, maka tidak disarankan untuk melakukan sanggah karena tidak akan merubah hasil verifikasi. Di poin 4, pelamar hanya bisa melakukan sanggah 1 kali. Nah, ini perlu dipikirkan dengan matang teman-teman ya. Mungkin kalimat sanggahnya apa, mungkin dokumen yang harus dilampirkan apa, nanti teman-teman bisa dipikirkan dengan baik. Yang di poin 5, pelamar wajib mengajukan sanggahan atas dokumen persyaratan yang tidak valid. Sebab apabila satu persyaratan saja tidak valid, maka pelamar tersebut akan dinyatakan TMS. Jadi dalam administrasi berkas itu kan banyak dokumen yang diupload. Itu semuanya harus valid. Kalau misalkan hanya satu saja yang tidak valid, maka pelamar juga dinyatakan TMS. Terus di poin 6, alasan sanggah yang pelamar ini harus benar, realistis, tidak mengada-ngada dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Di poin 7, apabila isi sanggah yang dibuat pelamar tidak sesuai dengan dokumen, maka pelamar bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkannya. Dan yang terakhir, jika pelamar tidak melakukan sanggahan selama 3 hari dari tanggal pengumuman kelulusan, maka sanggahan selain dari sistem tidak akan diterima. Ini ya, ini beberapa ketentuan dalam proses melakukan sanggah. Ini sebenarnya dalam melakukan sanggah, ini sebenarnya juga sudah ada teman-teman ya di dalam buku panduannya. Kalau mungkin teman-teman membaca di buku panduan ya, nah, ini terkait dengan buku pendaftaran di calon ASN tahun 2024. Ini baik untuk tenaga teknis ya, bisa P3K teknis, P3K kesehatan juga sama. Nah, ini kalau kita lihat di poin sanggah teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya juga sudah dijelaskan mengenai sanggah. Ya, jadi sanggah itu bisa dilakukan jika teman-teman tidak memenuhi syarat lulus di seleksi administrasi. Ya, salah satunya teman-teman juga harus memahami ya bahwa sanggah itu tidak digunakan untuk memperbaiki berkas. Ya, nanti ini di sini sudah ada caranya. Nah, terus kalau kita lihat teman-teman cara mengajukan sanggah di laman SSCASN itu seperti apa, Pak? Yang pertama, teman-teman bisa buka di laman SSCASN. Berikutnya adalah klik tombol masuk. Setelah itu teman-teman seperti biasa ya, masukkan nick, password, kode CAPTCHA dan juga diklik masuk. Nah, berikutnya nanti di tombol resume di sini ya, teman-teman di tampilan resume, teman-teman bisa geser ke bawah. Ya, jadi teman-teman bisa geser ke bawah. Nah, digeser ke bawah. Kalau yang kemarin ini belum muncul tombol sanggahnya ya, ajukan sanggahnya, yang sekarang di sini sudah muncul tombol ajukan sanggah. Ini ya. Nah, ajukan sanggah ini dimulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 ya. Jadi 2 sampai 4 November. Jika melewati tanggal berikut Anda mengajukan sanggah, maka dianggap tidak mengajukan sanggah. Jadi teman-teman tidak boleh melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, di sini nanti teman-teman ya, jadi yang muncul TMS seperti ini, teman-teman bisa klik ajukan sanggah. Nah, berikutnya di dalam klik ajukan sanggah nanti di sini akan muncul informasi ya. Jadi ada form sanggah, surat alasan TMS-nya atau tidak lolos ini karena surat pernyataan tidak terlampir. Nah, persyaratan yang tidak terpenuhi ya, misalkan di sini ada dokumen. Jadi yang tidak terpenuhi nanti di sini akan muncul surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai. Alasan TMS-nya adalah surat pernyataan tidak terlampir atau tidak terunggah. Nah, di sini sudah jelas, nanti teman-teman di alasan sanggah di sini teman-teman bisa isikan ya. Jadi alasannya apa? Nah, Pak, dikarenakan di sini kan tidak bisa mengupload gambar ya. Jadi tidak bisa mengupload gambar, teman-teman bisa menggunakan Google Drive. Ya. Jadi teman-teman bisa masukkan linknya di sini. Karena di sini kan tidak ada fitur untuk pengajuan gambar. Ya. Nah, teman-teman nanti di sini kalau teman-teman lihat misalkan di pengumuman di Jatim ya, pengumuman di hasil sementara administrasi berkas di Provinsi Jawa Timur itu memang diberikan informasi ya. Jadi perlu diketahui oleh pelamar, masa sanggah bukan merupakan tahapan penambahan berkas oleh pelamar. Ketentuan berkas yang dianggap valid dan sah adalah berkas yang diunggah pelamar pada aplikasi SSCASN pada tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober ya, ini harus ya 2024. Dalam hal pelamar memerlukan beberapa sanggahan yang dirasa tidak cukup dengan penjelasan, artinya kan di sini ada tutup ya, di sini kan dibatasi. Nah, di sini maka penjelasan kalimat dapat disampaikan kepada panitia seleksi dengan melampirkan link Google Drive sebagai bukti pendukung melalui kolom sanggahan. Jadi di sini nanti kalau misalkan sanggahannya panjang atau mungkin perlu memerlukan gambar ya, screenshot atau capture, maka teman-teman bisa menggunakan link Google Drive. Jadi datanya itu dimasukkan Google Drive dulu, setelah itu linknya itu dilampirkan di dalam sini. Ya, misalkan mohon maaf Pak, ini kita sampaikan di sini untuk buktinya. Nanti teman-teman kasih aja linknya Google Drive. Tapi perlu diingat ya, link Google Drive-nya pastikan
di sharing menggunakan public ya, statusnya harus public, jangan statusnya privat ya. Jadi pastikan statusnya public sehingga nanti tim verifikator itu bisa melihat dokumen yang kalian unggah, gitu ya. Nah, di sini diinformasikan ya, mohon diperhatikan fitur sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang Anda lakukan. Alasan sanggah yang Anda isi harus benar, realistis, tidak mengada-ngada, dan berdasarkan dokumen yang sudah Anda unggah sebelumnya. Jika Anda sudah menyadari kesalahan Anda, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini karena tidak akan mengubah hasil verifikasi. Demikian alasan sanggah untuk TMS. Pernyataan saya buat sesuai dengan dokumen sebenarnya, dan apabila ternyata isian yang saya buat tidak sesuai dengan dokumen, saya bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkannya. Nanti kalau di sini sudah diisi ya kalimatnya, mungkin teman-teman juga bisa cek dulu ya, apakah tim verifikator ini betul apa salah. Kalau memang sudah betul, memang kesalahan pelamar ya sebaiknya tidak melakukan sanggah. Tapi kalau memang kesalahannya di verifikator ya teman-teman bisa melakukan sanggah. Ini bisa dicek dulu teman-teman ya. Nah, di sini bisa dilihat dulu. Ini bisa dicek ini sudah betul atau belum. Ada nggak sih surat pernyataan di sini kan dinyatakan tidak diunggah. Nah, padahal mungkin teman-teman sudah mengunggah. Itu bisa di cross check dulu di sini. Itu ya. Terus berikutnya kalau sudah teman-teman bisa klik akhiri proses ya, akhiri proses sanggah. Nah, nanti di sini ada informasi setelah mengirimkan alasan sanggah Anda tidak diperkenankan lagi mengedit kembali ataupun menyanggah hasil berikutnya ya. Kalau memang sudah yakin ya klik aja iya, nanti akan muncul pengajuan sanggah berhasil gitu ya. Nah, teman-teman nanti setelah pengajuan sanggah apa? Dari sini ada masa sanggah ya, mulai tanggal 2 sampai 4 November. Di sini ada jawab sanggah tanggal 2 sampai 6 November. Dari sini nanti teman-teman semuanya harus melihat pengumuman pasca masa sanggah di tanggal 5 sampai dengan 11 November 2024. Nah, semoga saja teman-teman ya, jadi hasil sanggahan kalian nanti bisa dipertimbangkan dan mungkin semoga bisa lolos. Jadi yang semula TMS ya tidak memenuhi syarat nanti bisa menjadi memenuhi syarat. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman setelah melakukan sanggah banyak-banyak berdoa, nanti teman-teman tinggal memantau di hasil pengumuman pasca masa sanggah di tanggal 5 sampai dengan 11 November 2024. Oke teman-teman, demikian informasi yang dapat saya sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.